gitu. Ya itu cara lambat, Pak. Sekarang gimana kalau caranya harus cepat? Jadi selalu kalau kita bikin pikiran bawah sadar, kita harus pikir, oh kita meditate dulu, kita ke 7,83. Ini kan takes too long time, betul nggak? Iya. Kalau cara seperti itu kan. Jadi cara paling gampang adalah you tempatkan, karena gini, pikiran bawah sadar itu hanya bisa berfungsi atas izin pikiran sadar. Betul? Betul. Nah, jadi pikiran sadar kita menentukan bahwa pikiran bawah sadar saya itu bukan ada di sini. Pikiran bawah sadar saya ada di solar plexus. Nah, itu that's the key. Jadi bisa activate anytime. Anytime. Orang ngomong berapa huruf ini, dia langsung pikir. Huh. Jadi sama ya. Sekarang katakanlah ya, ada tabrakan gitu ya. Ada tabrakan, ada masa gitu. Wah, mau dipukulin. Saya turun tuh dari mobil, saya hanya dengan solar plexus. Huh. Saya hard itu. Wah, diam semua. Ah, itu kekuatan dari pikiran bawah sadar. Tanpa harus meditasi-meditasi lagi. Ya, di solar plexus. Jadi, you gentak gitu. Nah, pikiran bawah sadar aktif ya sekarang. Ya, kekuatannya itu. Jadi, nggak perlu meditasi-meditasi. Pikiran solar plexus adalah organ dari pikiran ini kita taruh di situ, di solar plexus kita. Wow. Gampang kan? Luar biasa. Ya. Dan jangan lupa ya, kira-kira 2-3 cm di bawah pusar kita itu ada namanya dantian. Ya. Jadi ketika you simpen tuh energinya di situ. Ya. Energi yang dari universal mind datang ke kita negatif, terjadi field kan, nah, orang jadi sungkan gitu. Jadi waktu saya bicara di Bappenas kan gitu juga, saya pakai solar plexus dulu. Nah, diem kan. Nggak sulit Ibu Rini. Mungkin perlu latihan. Nggak, perlu pengertian, pemahaman. Saya paling nggak suka metode-metode yang latihan sekian menit kayak belajar silat aja. Too long. Semuanya ada di pikiran. Jadi berarti pikiran, sorry Prof, berarti pikiran kita emang benar-benar harus kreatif, Prof ya? Iya, taruh aja di solar plexus, itu pikiran bawah sadar juga. Anytime bisa aktifkan. Wow. Belum pernah kan dengan teknik ini? Baru ini. Itu di Bandung tuh, di Jalan Siliwangi itu turunan, ada teman saya, namanya mungkin Pak Tovan kenal ya, ada senior, Bakti namanya, Oneng, oh, senior. Jadi dia belajar ilmu setrum katanya. Jadi kalau berantem setrum kan, setelah itu dikeroyok, nggak jalan. Kan dikeroyok, digebukin habis. Padahal itu sebenarnya solar plexus. Aktifkan solar plexus. Penting tuh. Coba aja latihan. Ya. Di Rusia ya, untuk organ regeneration, nah organ regeneration ya, itu juga pakai solar plexus, bagaimana kita berpikir seperti life carrier, menciptakan manusia gimana. Nanti saya kasih ilustrasinya. Ya. Jadi yang orang udah dioperasi, teteknya udah diambil, ya dalam 3 bulan muncul lagi organ regeneration. Ya nggak pakai alat, semua pakai pikiran sama solar plexus. Oh. Solar plexus teh tantian apa ulu hati, Prof? Perut solar plexus. Ulu hati. Bukan ulu hati ya? Kan. Letaknya di situ. Solar plexus. Nah, you turunin ke dantian. Dantian itu buat apa? Dantian itu to keep the energy. Ini ada secretnya ya. Kalau you taruh di dantian, kalau you mati, you tabungan energi you gede banget. Nah, itu yang membuat kita bisa survive masuk ke alam orantia. You need energy. You are dead kan, tapi energi yang you tabung itu tidak hilang. Nggak hilang. So, you mati ada energi ya, you ada di resurrection hall. Itu tabungan. Jadi kita dikasih tahu cara tabungnya gimana.
Tapi saya harus bergerak lagi. Ya nanti ini kayaknya okult ya, okultisme pada Islam. Oke, kita lanjut. Pengen tahu apa lagi? Ini solar plexus ini dahsyat ya. Uh, Tempo hari waktu itu saya pernah kasih meditasi yang kita nggak bernapas 8 menit. Ingat nggak? Ya. Balik lagi. Ya. Nah, Iya. itu kaitannya sama solar plexus. Oke. Itu saya kemarin udah kirim tuh, waktu saya yang berdoa, saya kan nggak pernah berdoa. Kalau saya bilang boleh nggak saya berdoa, laras pikiran. Terus saya berdoa itu kan, sebenarnya solar plexus tuh. Terus saya bisa lihat keresahannya Gurini, lalu siapa lagi, Pak Kun, soal sinusnya. Lalu, ya bisa lihat lah, kita bisa lihat. Pakai solar plexus tuh. Jadi tidak ada yang aneh, tidak ada yang magical. Semuanya logik. Kalau nggak bisa dijelasin ya jadi magic. Kalau bisa dijelasin jadi logik. Tanya Prof. Jadi selain pikiran tadi, berarti medianya nafas ya Prof? Itu pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar, Pak. Jadi berhubungan dengan universal mind adalah dengan solar plexus. Yeah. Dan harus ada emosi. Penting emosi. Jadi pertama kualitas pikirannya dulu, baru kita simpan di bawah sadar. Karena kita selalu berpikir, pikiran bawah sadar itu yang negatif-negatif, memori waktu kecil, trauma, betul. Kan selalu di psikologi diajarinnya kan gitu, di alam bawah sadar. Tapi itu juga suatu power. Karena itu kayak S gitu ya di bawah itu, yang pikiran sadarnya kan cuma 10%, yang 90%-nya kan di situ. Selalu kita pikirnya di pikiran, padahal bukan, itu di napas. Pikiran bawah sadar itu di napas. Nah, kita taruh di situ. Oh, pikiran bawah sadar. Makanya kalau kita nervous, makanya ada otak ketiga kan. Biom namanya, biom ya. Pernah dengar? Mikrobiom. Otak tuh. Ini kan saya pernah tanya. Ya, otak ada berapa? Gitu. Nah, itu otak. Jadi kalau kita ada sesuatu nervous, kan perut kita dulu terganggu, betul nggak? Nervous, ya, berarti kita nggak bisa kontrol itu. So, itu jangan lakukan itu. Ditengking namanya. Ditengking. Ditengking. Power tuh di situ. Quality dari intention tuh di situ. Nah, kalau you sudah dalam state seperti itu, you mau dipukulin badan you, soalnya nggak rasa sakit. Ya, nanti saya kasih lihat ya foto anak saya ya. Saya punya anak ya, satu Rama, musician, satu lagi Josh. Josh itu bodybuilding, dia build up. Rama enggak. Saya ajarin itu aja, dari kecil saya ajarin. Sancing, you lihat ya, waktu dia kunci badannya itu kayak Bruce Lee. Kepala kurus dia. How you bisa bikin otot-ototnya, sayapnya keluar? Padahal nggak pernah olahraga. Hanya napas aja. Nah, lalu teknik itu, saya minta dia transfer waktu dia main gitar. Ya, main gitar, waktu di Amerika kan dia dapat scholarship. Saya bilang, oke lah, teori-teori dari situ boleh. Tapi all playing guitar, playing musik, itu dari solar plexus. Jadi gitar itu harus you tempelin di perut. So, the vibration is from your solar plexus. Nah, jadi kalau dia main gitu ya, terus penontonnya itu misalnya nggak memperhatikan, nggak menghargai, udah ditengking sama dia, udah 5 menit pada muntah-muntah pakai sound gitarnya. Betul. You have to see the performance. Ya, pakai kekuatan itu. Pakai kekuatan solar plexus. Ya orang bilang tenaga dalam. Padahal enggak, itu bukan tenaga dalam-dalam, itu bawah sadar. Yang kita menggunakannya secara sadar. Jadi Pak Nugroho pernah menyampaikan bahwa di Urantia itu kita harus bicara appeal, kita harus appeal to the spirit of the person yang kita bicara. Ingat nggak Pak Nugroho pernah menyampaikan itu?
Cara Yesus menyampaikan itu dia appeal to the audience. Appealnya gimana? Pakai solar plexus. Menyentuh. Bukan pakai otak gitu, pakai di sini. Sering sekali alam bawah sadar kita nggak bisa kontrol, kita nggak tahu alam bawah sadar ya. Malah alam bawah sadar itu hanya turut oleh pikiran sadar. Nah, pikiran bawah sadar itu harus kita tempatkan di solar plexus secara sadar. Nah, kita kontrolnya dari situ. Coba sekarang ini ya, coba sekarang kita duduk ya, duduk ya. Ya. Oke, ya, duduk. Kita tarik nafas. Terus lepas nafas, kunci perut yuk. Kunci ya, udah. Buangnya pakai hidung juga, Prof. Ya, pakai hidung, ya, tarik nafas dulu. Tarik napas dulu. Lepas, kunci. Ya. Nah, sekarang, waktu you kunci, you punya perut, ya, pusar you gerakin sedikit gerakin sampai dia bergetar. Rasa nggak? Ini sambil tahan napas kan? Ya, tahan nafas. Tahan nafas. Nah, sekarang you gerakin, you boleh nafas, ya, cepat. Cet. Nah, tapi di perut. Cet. Dia bervibrate tuh. Betul, ya. Nah, terus. Nah, itu kuncinya untuk levitasi tuh. Oh. That's how you levitate. Jadi bisa dibikin untuk apa aja, simple kan. Satu lagi, Prof, kalau diimplementasikan terhadap rencana yang kita buat, itu pengaruhnya gede nggak, Prof? Oh iya, itu nomor 1. Semua universal mind hanya bisa dengan pikiran bawah sadar. Tapi kualitasnya oleh pikiran sadar dulu, hubungannya dengan pikiran bawah sadar sama solar plexus. Jadi ketika kita mau healing orang, cara berpikirnya benerin, tapi waktu kita ngomongnya itu sama dia, kita pakai pikiran bawah sadar, itu solar plexus yang kita pakai. Appeal to the thought adjuster-nya ya, dengan solar plexus. Kalau berdoa itu bagus, tapi bukan teknik yang terbaik, menurut Ulantia. Menurut Ulantia, berdoa itu hanya lebih banyak untuk psikologis, efek psikologis saja. Itu ditulis di Ulantia. Kita harus paham gitu ya. Jadi beda ya. Kalau kita berhubungan dengan the universal mind, kita pakai solar plexus. Kalau kita berhubungan dengan dunia, dengan planet, kita pakai otak, pakai organ pikiran. Itu beda. Yang nomor 6 ya, bagaimana kaitan antara individu dengan dunia? Individu dihubungkan dengan dunia oleh pikiran. Otak adalah organ dari pikiran ini. Kalau dengan universal mind, solar plexus adalah organ dari pikiran. Itu bedanya.